Terus kamu terima Mbak tawaran dari bude kamu itu? Ya Mbak, saya terpaksa menerimanya Mbak. Loh, kok terpaksa sih Mbak? Memangnya kenapa? Waktu itu Mbak, Jendral adik saya kelaparan. Dan dia takut karena melihat hal-hal aneh di rumah. Dan bude saya juga udah melunasin utangnya. Tapi itu bukan satu-satunya alasan Mbak bude saya. Maksudnya alasan lain apa Mbak? Tapi justru bude saya malah menindas saya dan adik saya Mbak. Saya juga mau cari tahu Mbak, kenapa ibu saya meninggal mendadak Mbak. Dari luar, rumah itu terlihat sangat megah, bersih, terawat. Tapi entah kenapa, auranya malah seperti istana iblis. Loh. Kok malah pada bengong toh? Ayo masuk. Sekarang ini rumah kalian juga. Ya. Ayo Jenna. Mbak, kok aku takut ya? Oh, tenang aja ada Mbak. Jenar, gendis. Ayo kita makan sekto ya. Anggap aja rumah sendiri. Ayo dimakan dulu. Bude mau ambil minum air dulu ya. Oke ya Bude. Ayo. Yuk. Suwek orang Pak D, aku jamu, kira siapa? jamu godong telo. Ayo, silakan makan. Makan yang banyak, biar tenaganya kuat, badannya sehat. Ayo nongko. Jangan ragu-ragu. Pokoknya anggap rumah ini adalah rumah sendiri. Betul dah Bu? Bude sama Pak D ini kan sekarang sudah jadi orang tua kalian. Mbak Gendis, malam pertama kamu tinggal di rumahnya Bude dan Pak D, apa yang kamu rasakan? Malam waktu pertama saya di tempat bude, saya merasakan hal yang aneh Mbak. Maksudnya aneh seperti apa Mbak? Hawanya dingin, tapi bukan cuma rumahnya aja Mbak. Tapi suasananya juga dingin. Kayaknya Mbak, kayak ada yang ngawasin saya terus. Tapi saya untuk berpikir positif. Karena Pak D, kakak kandung ibu saya. Karena saya waktu itu cuma lapar. Dan begitu juga adik saya. Saya butuh makan dan istirahat. Ya Mbak, saya paham Mbak. Bagi kamu kakak pasti ngejagain adik kamu Mbak. Dan kalian mulai bekerja kapan Mbak? Besok ya Mbak, tapi saya diperlakukan kasar sama bude saya Mbak. Nih ya. Polanya wes ada. Kamu tinggal potong, obras, terus jahit. Oke? Dan jangan lupa, hari ini harus selesai. Bude tahu kan hari ini hari pertama Gendis? Gendis belum bisa, Bude. Ya belajar dong. Kau bisa tanya sama yang lain. Jangan banyak alasan kamu nih. Ayo kerjakan. Apa sih Bu? Kok berisik sih Bu? Kilo mas, tak ajarin yang benar ponakanmu malah kayak orang bingung tuh piye toh? Ya wajar lah Bu, yang namanya juga baru bekerja, belajar. Nah, jadi kamu belain ponakan kamu? Nah begitulah Bu. Dia itu kan yatim piatu. Kita ini harapan satu-satunya orang tuanya. Alah, jelas-jelas kamu tadi belain dia loh. Kamu jangan lupa ya, hari ini harus selesai. Kalau sampai tidak selesai, tak hajar pokoknya. Urus ponakanmu. Budemu itu memang begitu, wataknya nyerocos. Tapi hatinya itu baik. Ya,
Kalau kamu ndak ngerti, boleh tanya tuh sama teman-teman yang lain, pekerja yang lain, yuk. Tanya, yuk. Jangan dimasukin hati. Makasih ya Pak De. Ayo. Mas, permisi. Saya bisa dibantu nggak Mas untuk memotong bahan? Waduh, saya lagi motong bahan, nggak sempet ngajarin. Mbak, Mbak bisa ngajarin saya jahit nggak Mbak? Soalnya saya belum tahu benangnya ditaruh di sebelah mana. Aduh, jangan ganggu deh, saya lagi fokus. Ini pesanan bisa rusak semua nanti. Mbak, ini maaf ya Mbak, saya mau nanya, ini cara ngobrasnya gimana ya Mbak? Bisa ajarin nggak Mbak? Belum lihat mesin aja, udah banyak tanya. Belajar aja sendiri, pelan-pelan. Saya masih banyak kerjaan. Kamu sempat bilang bahwa kerja di rumah bude kamu tuh berat ya Mbak? Karena semuanya saya ngerjain. Dari pagi, mulai dari obras, jahit, bikin pola. Semuanya saya ngerjain. Ya ampun Mbak, kondisinya nggak nyaman banget Mbak. Dan kok kamu tetap di situ Mbak? Kok kamu betah? Kenapa kamu nggak pergi aja Mbak? Jelas-jelas kamu diperlakukan dengan tidak baik. Karena saya nggak punya pilihan, Mbak. Karena waktu itu kontrakan saya udah habis Mbak masa sewanya. Kami tidak punya uang untuk memperpanjang sewanya Mbak. Dan saya butuh tempat tinggal Mbak. Ya Allah Mbak Gendis, usia kamu tuh masih muda. Tapi cobaan hidup kamu tuh udah berat sekali Mbak. Saya juga Mbak, sebenarnya nggak pengen tinggal di sana. Tapi saya ada alasan lain Mbak. Kenapa saya harus tetap bertahan di sana? Saya lagi mencari tahu Mbak tentang kematian ibu saya. Saya masih nggak percaya Mbak. Ibu saya meninggal kecelakaan kerja. Dan apakah kamu menemukan sesuatu Mbak? Belum Mbak. Sampai sekarang saya belum bisa menemukan apa-apa Mbak. Bukti soal memar itu pun masih misteri buat saya Mbak. Kenapa Mbak Gendis kesana ya? Mbak. Mbak. Mbak Gendis, Ade, kamu kenapa sih? bukannya Mbak Gendis tadi masuk ke kamar itu ya? Kamu salah lihat kali. Enggak, aku lihat tadi ada bayangan hitam gede banget. Bayangan? Iya, Kamu yakin? yakin. Ya udah, kita ke sana ya, lihat ya. Tapi Mbak, aku takut Mbak. Udah ada Mbak. Kalian mau pada kemana? Pak De, jadi tadi Jenar ada lihat sosok yang mirip kayak aku masuk ke kamar yang ada di sana Pak De. Jadi kita penasaran dan kita mau ke sana. Pak D ini hidup puluhan tahun loh.
Tidak pernah lihat selawar seliwer, buyungan, bayangan, hunta hantu. Tak ada. Kamu jangan lebay Jenar. Beneran loh Pak De, aku lihat mirip kayak Mbak Genis masuk di situ. Wis, stop, jangan diterusin. Wis, jangan pernah ngomongin yang aneh-aneh. Sebaiknya kalian sekarang tidur, otaknya biar tidak aneh-aneh. Tidur. Dan ingat, Pak De tidak mau kalian selonong deket ke kamar situ. Yuk, camkan. Tidur. Iya Pak De. Kok Pak De jadi galak banget ya? Mbak juga nggak mengerti, Dek. Aneh ya. Dicariin kemana-mana, ndak taunya di sini toh. Ada apa, Bude? Pakai nanya ada apa? Kerja, bukan malah santai-santai di kamar. Iya toh kamu ke? Bude, kita lagi nggak santai-santai, Bude. Ini aku lagi nemenin Jenar. Alasan kamu ini, kamu tuh di sini kerja ya, bukan malah santai-santai di sini, bukan gratisan ini, tahu? Iya, Bude. Terus kamu nggak usah bantah. Kau mau tak usir dua-duanya? Mau jadi gelandangan di jalan di luar? Mau? Ya sudah, Mbak kerja dulu ya. Ayo cepat. Mbak, kamu sempat bilang bahwa selama kamu di sana, kamu mengalami kejadian yang di luar nalar. Bisa kamu jelasin nggak, Mbak? Lebih detail lagi. Apa yang kamu maksud? Saya benar-benar mengalami kejadian yang gak masuk di akal, Mbak. Waktu itu saya lagi sendiri, Mbak, di ruang konveksi. Tiba-tiba semua lampu mati, Mbak. Tapi anehnya, Mbak, mesin jahit dan mesin obras itu nyala sendiri, Mbak. Astaga, Mbak. Dan kamu sendirian aja buat kejadian itu? Iya, Mbak, saya sendirian. Dan belum selesai sampai di situ, Mbak. Entah kenapa, Mbak, tiba-tiba tangan saya bergerak sendiri, Mbak. Tangan saya megang gunting, tangan saya motong kain di sana, Mbak. Kayak ada mengendalikan, Mbak. Saya coba tahan, Mbak. Tapi tubuh saya malah ikut ketarik, Mbak. Dan saya jatuh, Mbak.